Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berjumpa kembali di blog saya Farid Rizky 25. Dan pada sore hari ini seperti biasa, saya akan mengisahkan sebuah kisah yang cukup menarik, yang insya Allah bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Perkampungan warga dan sambil melihat sunset, Masya Allah, sambil menambah keindahan di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Dan seperti biasa guys, bahwa pada sore hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang tentunya sangat bersejarah, sebuah kisah Islami yang bisa kita ambil hikmah dan memetik pelajaran dari kisah Rasulullah dengan tukang batu. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus, semoga bermanfaat untuk Anda. Diriwayatkan pada saat itu bahwa Rasulullah ketika sudah selesai berperang di daerah Tabuk, beliau kembali menuju kota Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat. Yang ikut berperang pada waktu itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Sementara ada yang tidak ikut berperang, artinya yang tidak ikut berperang ini adalah tinggal di kota Madinah, yaitu orang-orang yang berhalangan dan juga orang-orang yang khusyuk yang tidak ikut berperang. Rasulullah memenangkan sebuah peperangan melawan bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman kepada kaum muslimin, yang ingin menumpas kaum muslimin. Tetapi di saat Rasulullah dan para sahabat berperang, maka Rasulullah alhamdulillah memenangkan peperangan melawan bangsa Romawi. Setelah beliau menang, beliau kembali ke kota Madinah. Dan sampai di sudut kota Madinah, beliau melihat seorang tukang batu. Kemudian beliau turun dari kudanya, lalu menghampiri tukang batu tersebut. Dan melihat tangan si tukang batu tersebut kasar, melepuh, kemerah-merahan. Sehingga Rasulullah bertanya kepada beliau, "Wahai anak muda, kenapa dengan tanganmu melepuh kemerah-merahan? Apa yang terjadi?" Si tukang batu tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya adalah tukang batu. Pekerjaan saya adalah membelah batu. Belahan-belahan batu tersebut saya bawa ke pasar, saya jual untuk menafkahkan anak, istri, dan keluarga saya." Sehingga Rasulullah tersenyum dan terharu mendengar ucapan dari si tukang batu tersebut. Dan Rasulullah, sang manusia agung ini, malah menyentuh tangan si tukang batu tersebut. Kemudian beliau menciumnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin kafir Quraisy. Rasulullah tidak pernah mencium tangan para kabilah atau raja yang ada pada waktu itu. Tetapi Rasulullah di dalam dunia sejarah, Rasulullah hanya mencium tangan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahrah, dan juga tangan si tukang batu tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Luar biasa ketulusan, keikhlasan Rasulullah, tidak memandang siapapun, baik kaya maupun miskin. Sahabat YouTube dimanapun saja berada. Nah, ketika itulah
ada seorang laki-laki yang melintas di hadapan Rasulullah. Melihat Rasulullah sedang berbincang bersama si tukang batu. Kemudian laki-laki ini turun dari kudanya dan menghampiri Rasulullah. Dan Rasulullah dan si tukang batu tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah pekerjaan yang dilakukan si tukang batu ini, apakah ini berjihad di jalan Allah atau fi sabilillah?" Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan daripada laki-laki tersebut. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, apabila dia bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, maka itu fi sabilillah atau jihad di jalan Allah. Apabila dia bekerja untuk menafkahkan keluarganya atau kedua orang tuanya yang masih sepuh, yang tidak berdaya, yang sudah tua renta, maka itu fi sabilillah. Dan apabila dia bekerja untuk dirinya sendiri, tidak meminta-minta alias pengemis, maka itu fi sabilillah. Maka kita lihat, kata Rasulullah, betapa banyak orang di luaran sana yang punya tangan, yang punya kaki, yang punya otak, tetapi mereka tidak berpikir, mereka tidak menggunakan tangan mereka, mereka tidak menggunakan kaki mereka untuk melangkah, untuk mencari pekerjaan. Mereka hanya duduk termenung dan bermalas-malasan. Itu yang saya benci, kata Rasulullah. Apakah mereka tidak bersyukur? Apakah mereka tidak melihat seperti contohnya si tukang batu ini? Tangannya melepuh, tangannya kehitam-hitaman, tangannya kemerah-merahan, tetapi tujuannya untuk menafkahi anak dan istri, maka dia rela tangannya terluka. Saya benci, kata Rasul, orang yang pemalas. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah menjelaskan, apabila kalian telah selesai salat, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi ini, cari karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, semoga kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hamparan bumi yang luas ini untuk kita memanfaatkan segala panca indera yang diberikan Allah kepada kita. Punya otak, punya mata, telinga, tangan dan kaki, tinggal kita berusaha dan bekerja. Itulah riwayat singkat kisah Islami yang dapat kita mengambil hikmah, yang dapat kita petik pelajaran dari kisah Rasulullah bersama si tukang batu tersebut. Rela bekerja setiap hari, menafkahi anak, istri dan keluarga, walaupun tangannya sudah melepuh kemerah-merahan. Semoga riwayat singkat ini bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga yang suka bermalas-malasan, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau mencari pekerjaan, hanya duduk termenung di rumah, maka semoga dengan tayangan video ini insyaallah tergerak mata hatinya untuk selalu bersemangat bekerja dan berusaha mencari nafkah di jalan demi tujuan hidup. Bekerja, berusaha mencari nafkah demi tujuan hidup. Mudah-mudahan tayangan video ini menginspirasi Anda. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.